Pada suatu sore di bulan Juli, suhu di luar melampaui 35 derajat Celcius ketika Surya Pranata baru saja meninggalkan acara penandatanganan kontrak energi senilai 5 triliun rupiah dan SUV hitam yang ditumpanginya berhenti akibat kemacetan. Tanpa sengaja ia memandang keluar jendela dan melihat seorang perempuan berseragam abu-abu petugas laundry yang basah oleh keringat sedang memanfaatkan waktu di halte Raja Wali untuk mempelajari buku teknologi listrik industri yang diletakkan di atas kotak. Bekalnya, di sebelah perempuan itu, putranya yang berusia sekitar 8 tahun tertidur di bawah selembar kardus yang masih dipegang sang ibu dengan satu tangan untuk melindunginya dari terik matahari. Tiba-tiba angin menerbangkan kartu-kartu belajarnya sehingga perempuan itu membungkuk untuk memungut semuanya. Melirik jam. Lalu kembali mencatat seolah-olah 20 menit menunggu bus terlalu berharga untuk disia-siakan. Surya terpaku karena hampir 30 tahun sebelumnya ia juga pernah duduk di halte seperti itu dengan kotak bekal di atas lutut, buku keterampilan di tangannya, dan ketakutan bahwa kehidupan akan meninggalkannya jika ia berhenti berjuang. Kendaraan mereka masih belum bergerak. Perempuan itu tidak mengetahui bahwa seseorang sedang memperhatikannya. Sedangkan Surya, seorang pria yang hampir tidak pernah ragu dalam mengambil keputusan, untuk pertama kalinya tidak mengetahui apa yang seharusnya ia lakukan. Rendra Mahaputra, Wakil Direktur Bidang Kemitraan di PT Daya Jari Nusantara, duduk di kursi depan sambil melihat arlojinya lalu berkata bahwa mereka sudah terlambat 15 menit untuk menghadiri jamuan makan bersama Dewan Direksi dan Komisaris. Tetapi Pak Surya tidak menjawab karena pandangannya tetap tertuju ke sisi kanan jendela. Tempat perempuan berseragam abu-abu itu masih menunduk dan belajar. Surya berusia 55 tahun dan merupakan pendiri PT Daya Jari Nusantara. Sebuah perusahaan yang membangun, merawat, serta memodernisasi sistem kelistrikan komersial di 14 provinsi. Mulai dari gardu-gardu listrik tua di Jawa Tengah dan Jawa Timur hingga jaringan listrik cerdas yang melayani pusat-pusat data di Jabodetabek dan Batam. Pendapatan perusahaan pada tahun sebelumnya telah melampaui 30 triliun rupiah dan lebih dari 3.000 karyawannya memanggilnya Pak Surya dengan rasa hormat yang nyaris menyerupai kekaguman. Tetapi 30 tahun sebelumnya Surya Pranata tidak memiliki apapun selain sebuah mobil pickup tua yang dibeli secara cicilan, seperangkat peralatan listrik yang sudah usang, dan sebuah buku puil 2020 SNI 0225 setebal batu bata yang selalu dibawanya kemana-mana seolah-olah sedang membawa sebuah janji. Dahulu ia pernah menjadi peserta magang teknisi listrik dalam sebuah regu konstruksi di pinggiran Surabaya. Pada siang hari ia menarik kabel, mengebor dinding, dan menaiki tangga di bawah panas yang seolah-olah dapat melelehkan aspal. Sementara pada malam hari ia mengikuti kelas untuk memperoleh sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenaga listrikan, duduk di bagian belakang ruangan, lalu menyalin rumus-rumus dengan tulisan tangan yang bergetar karena kelelahan. Di antara kedua giliran kerja itu selalu ada waktu panjang yang harus dilaluinya dengan menunggu bus. Surya pernah duduk di sebuah halte yang sama sederhananya tidak jauh dari tempat tersebut. Menggunakan kotak bekal logam sebagai meja dan belajar di bawah lampu penerangan jalan karena kamar kos yang ditempatinya bersama 3 pekerja lain tidak menyediakan tempat yang cukup tenang. Pada beberapa malam ia begitu lapar hingga tangannya gemetar ketika membalik halaman. Dan pada malam-malam lainnya ia bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar mampu keluar dari lingkaran kehidupan yang bergantung pada gaji bulanan atau akan terus terperangkap di dalamnya seumur hidup seperti ayahnya, Rahmat Pranata, dan kakeknya, Sukardi Pranata. Sebuah ketakutan yang selama ini diyakini Surya telah dikuburnya jauh di dalam masa lalu. Namun kini, ketika menyaksikan perempuan di halte Raja Wali membungkuk untuk memungut satu demi satu kartu belajar yang diterbangkan angin, Surya merasakan ketakutan lama itu hidup kembali sejelas peristiwa yang baru terjadi kemarin. Perempuan tersebut tampaknya berusia sekitar 30-an. Seragam laundry melekat pada punggungnya karena basah oleh keringat, sedangkan lengan bajunya yang digulung memperlihatkan bekas kemerahan di kedua pergelangan tangannya. Kemungkinan akibat bergesekan dengan mesin pemeras selama bekerja seharian. Di dekat kakinya terdapat sebuah tas laundry berukuran besar, tas sekolah, serta sepasang sepatu keselamatan dengan bagian tumit yang telah aus. Anak laki-laki yang tertidur di sampingnya tampak berusia 7 atau 8 tahun dengan kepala miring ke satu sisi dan sebuah buku catatan yang terbuka separuh di atas pangkuannya. Di dalamnya terdapat gambar-gambar kasar menyerupai diagram rangkaian listrik buatan seorang anak yang belum sepenuhnya memahaminya. Tetapi sangat ingin belajar. Dada Surya terasa sesak. Ia teringat kepada Pak Sutrisno Wicaksana.
teknisi listrik tua yang dahulu meminjamkan seperangkat peralatan kerja pertamanya karena ia tidak mampu membelinya. Lalu ia teringat kepada Bu Nining Puspaningrum, guru kelas keterampilan malam yang rela membiarkan ruang kelas tetap terbuka selama setengah jam tambahan agar ia dapat menyelesaikan catatan pelajarannya. Tetapi kenangan-kenangan itu biasanya datang dan pergi dengan cepat, tersapu oleh rapat, angka, serta kontrak yang tidak pernah berhenti memenuhi kehidupannya. Kali ini semuanya terasa berbeda karena ia tidak sanggup mengalihkan pandangan. Pak Rendra kembali memanggilnya dengan nada sedikit khawatir dan mengatakan bahwa arus lalu lintas sudah bergerak sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanan. Surya mengangkat tangan lalu menggenggam gagang pintu mobil dengan erat. Jantungnya berdetak lebih cepat daripada biasanya dalam irama aneh yang sama sekali berbeda dari ketegangan yang dirasakannya ketika menandatangani kontrak bernilai triliunan rupiah di ruang rapat. Tenggorokannya terasa tercekat seolah-olah ada sesuatu yang menghalanginya untuk berbicara. Sebenarnya ia dapat membuka pintu, turun dari mobil, berjalan menuju halte, mengajukan beberapa pertanyaan kepada perempuan itu, atau melakukan sesuatu untuk meredakan perasaan yang terus membesar di dalam dadanya. Tetapi ia tidak melakukannya. 30 tahun membangun kerajaan bisnis telah mengajarinya sebuah prinsip yang selama ini ia yakini, yaitu tidak membiarkan emosi menguasai keputusan dan tidak pernah bertindak tergesa-gesa. Sebuah pertemuan kebetulan di tepi jalan menurutnya bukan alasan yang tepat bagi seseorang dalam kedudukannya untuk bertindak secara impulsif. Karena itu Surya tetap duduk diam sambil mengamati. Perempuan tersebut akhirnya selesai mengumpulkan kartu-kartu belajarnya. Mengetukkannya perlahan hingga tersusun rapi, lalu menoleh ke arah jalan seolah sedang menghitung berapa lama lagi bus akan tiba. Pada saat itu pandangannya sempat menyapu SUV hitam mahal yang berhenti tidak jauh darinya. Ia mengernyit sedikit seakan menyadari bahwa seseorang sedang memperhatikannya, tetapi segera menundukkan pandangan kembali ke halaman buku. Tampaknya ia memutuskan bahwa siapapun yang duduk di dalam kendaraan mahal tersebut tidak mempunyai hubungan apapun dengan kehidupannya. Ia tidak memiliki waktu untuk memikirkan tatapan orang asing karena masih harus menyelesaikan bab tentang rangkaian seri dan paralel sebelum ujian pekan berikutnya, membawa putranya pulang sebelum hari gelap, serta datang tepat waktu untuk giliran kerja yang dimulai pukul 15 WIB keesokan harinya. Bahkan terlambat 1 menit pun tidak boleh. Mobil yang membawa Surya akhirnya bergerak perlahan beberapa sentimeter demi beberapa sentimeter sebelum melaju lebih cepat dan menyatu dengan arus kendaraan yang mulai lancar. Surya menoleh dan terus memandang melalui kaca spion sampai halte Raja Wali. Hanya terlihat seperti sebuah titik kecil di belakang mereka, lalu menghilang sepenuhnya dari pandangan. "Apakah Bapak baik-baik saja?" tanya Pak Rendra dengan suara hati-hati. "Saya baik-baik saja," jawab Surya. Meskipun ia mengetahui bahwa jawaban itu tidak benar, ia menyandarkan kepala pada jok kulit lalu memejamkan mata. Di balik kelopak matanya yang tertutup tidak tampak jamuan makan dewan direksi dan komisaris yang sedang menunggunya. Tidak pula angka-angka dari kontrak yang baru ditandatanganinya. Yang terlihat hanyalah sebuah buku teknologi listrik industri di atas kotak bekal plastik. Selembar kardus yang melindungi seorang anak tertidur dari sengatan matahari, serta kedua tangan perempuan yang tidak dikenalnya sedang menulis rumus dengan kegigihan yang pernah ia miliki ketika berusia 25 tahun tetapi kemudian hampir dilupakannya. Masih dengan mata terpejam, Surya memanggil Rendra dan bertanya apakah PT Daya Jari Nusantara belakangan ini mengikuti bursa kerja atau kegiatan perekrutan di Politeknik dan Balai Latihan Kerja. Rendra menoleh kepadanya dengan sedikit terkejut. Karena pertanyaan tersebut muncul tanpa diduga, lalu menjelaskan bahwa perusahaan masih mengadakan sesi informasi mengenai program pemagangan pada setiap semester dan bertanya mengapa Surya ingin mengetahuinya. Surya tidak langsung menjawab. Ia membuka mata dan memandang lurus ke depan, ke arah jalan Raja Wali yang membentang di bawah terik matahari bulan Juli. Akhirnya ia mengatakan bahwa tidak ada alasan khusus dan dirinya hanya ingin tahu. Tetapi itu bukan rasa ingin tahu biasa, melainkan benih pertama dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang pada saat itu bahkan belum berani diberi nama oleh Surya sendiri. Sementara itu Kirana Widyastuti sama sekali tidak mengetahui bahwa seseorang baru saja memperhatikannya dari sebuah SUV mahal. Dan ia juga tidak memiliki waktu untuk memikirkannya. Pada usia 35 tahun, Kirana telah bekerja selama 3 tahun sebagai petugas laundry di Hotel Grand Samudra Surabaya, salah satu hotel terbesar di kawasan Tanjung Perak, Surabaya Utara. Pekerjaannya bukan jenis pekerjaan yang biasanya disebut orang ketika membicarakan harapan mengubah nasib dan meraih kehidupan yang lebih layak.
Dalam setiap giliran kerja selama 8 jam ia mengoperasikan mesin cuci industri, memilah spray, sarung bantal, serta handuk, dan menangani hampir 300 kg kain setiap hari di ruang bawah tanah yang panas serta pengap akibat uap dari mesin pengering berkapasitas besar yang terus beroperasi. Upahnya cukup untuk membayar rumah kontrakan sederhana. 2 kamar di Sukomanunggal, Surabaya Barat, membeli sembako, dan membelikan sepatu baru bagi putranya, Elang Pradipta. Setiap kali sepatu lama anak itu sudah terlalu sempit, tetapi penghasilannya hanya cukup sampai batas tersebut, tidak ada uang tersisa untuk keadaan darurat dan tidak ada pula yang dapat disimpan demi masa depan. Karena itulah ia mendaftarkan diri pada program teknologi listrik industri di Politeknik Teknologi Surabaya, yang berjarak sekitar 6 km dari rumahnya. Bukan karena ia bermimpi menjadi kaya dalam waktu singkat, Kirana telah terlalu sering mendengar cerita tentang seseorang yang mengubah hidupnya hanya dalam semalam dan ia tidak mempercayai kisah semacam itu. Ia menginginkan keterampilan kerja yang nyata, sebuah profesi yang menuntut kemampuan teknis, memiliki sertifikasi resmi, dan memberikan penghasilan yang cukup untuk membesarkan anaknya tanpa harus menjalani 2 atau 3 pekerjaan sekaligus. Terlebih lagi ia menginginkan keahlian yang tidak dapat dirampas siapapun dari tangannya. Tidak peduli apakah sebuah perusahaan bergabung dengan perusahaan lain, sebuah pabrik ditutup, atau keadaan ekonomi bergerak ke arah manapun, Kirana tidak pernah kekurangan tekad dan semua orang yang mengenalnya mengetahui hal tersebut, yang tidak dimilikinya hanyalah waktu, uang, serta sebuah sistem yang dirancang untuk orang-orang dengan keadaan seperti dirinya, bukan sistem yang hanya sesuai bagi mahasiswa berusia 20 tahun yang masih tinggal bersama orang tua, tidak memiliki tagihan yang harus dibayar, dan dapat menghabiskan sepanjang sore untuk belajar dengan tenang di perpustakaan. Hari-hari Kirana dimulai pada pukul 5.30 WIB. Ia bangun, menyiapkan sarapan untuk Elang, lalu mengantarkannya ke program penitipan liburan sekolah berbiaya terjangkau di SD Negeri Sukomanunggal. Tempat anak itu dapat dititipkan hingga pukul 14 WIB dengan biaya bulanan yang masih sulit dipenuhi oleh Kirana. Setelah itu ia menaiki bus menuju Hotel Grand Samudra Surabaya, memulai giliran kerja pada pukul 15 WIB, dan baru selesai pada pukul 23 WIB, antara berakhirnya program penitipan Elang pada pukul 14 WIB dan dimulainya giliran kerja Kirana pada pukul 15 WIB hanya tersedia waktu 1 jam. Dalam waktu sesingkat itu ia harus menjemput putranya, memberinya roti atau pisang goreng sebagai makanan ringan, lalu membawanya ke halte Raja Wali, tempat ia belajar sambil menunggu bus yang akan membawa mereka ke dekat hotel. Sesampainya di sana, Elang duduk di ruang istirahat karyawan sambil mengerjakan tugas liburan sekolah hingga seorang tetangga baik hati bernama Bu Dewi Pramesti datang menjemput dan mengantarkannya pulang. Seperti itulah jadwal mereka pada hari-hari ketika semuanya berjalan lancar. Tetapi ketika satu hal saja tidak berjalan sesuai rencana, seluruh susunan kehidupan mereka dapat runtuh seperti deretan kartu yang saling menjatuhkan. Keterlambatan bus selama 15 menit sudah cukup membuat Kirana terlambat memulai pekerjaannya. Sedangkan demam ringan yang dialami Elang dapat memaksanya meminta izin tidak masuk kerja, dan 1 hari absen. Berarti kehilangan upah yang sama sekali tidak mampu ia relakan, biaya pendidikan program teknologi listrik industri. Meskipun sebagian telah ditanggung melalui bantuan bagi mahasiswa berpenghasilan rendah, tetap harus dicicil oleh Kirana. Bahkan terkadang ia terpaksa mengurangi uang belanja sembako pada pekan tersebut agar dapat membayarnya. Ia membeli buku pelajaran bekas dengan harga lebih murah dari peserta angkatan sebelumnya meskipun beberapa halamannya dipenuhi garis bawah yang berantakan dari pena pemilik lama, tetapi Kirana tidak pernah mengeluh karena ia tidak memiliki waktu untuk mengeluh. Orang yang paling banyak membantunya adalah Bibi Murni Kusumawati, adik perempuan dari ibunya yang tinggal hanya beberapa blok dari rumah kontrakan mereka dan dahulu sering menjaga Elang pada malam-malam ketika Kirana harus bekerja hingga larut. Tetapi belakangan kondisi kedua lutut Bibi Murni semakin memburuk. Radang sendi membuatnya kesulitan berjalan dan dokter menyarankannya agar tidak berdiri terlalu lama. Karena itu Kirana tidak tega meminta bantuan sebanyak sebelumnya meskipun Bibi Murni selalu berkata, "Bawa saja anak itu kemari." Bibi dapat duduk di satu tempat sambil menjaganya. Kirana merasa sangat bersyukur atas kebaikan tersebut. Tetapi ia juga memahami bahwa dirinya tidak dapat selamanya bergantung pada kemurahan hati seorang perempuan berusia 68 tahun. Pada sore itu, ketika duduk di halte Raja Wali sementara sebuah SUV hitam menunggu arus lalu lintas kembali bergerak di belakangnya tanpa ia sadari,
Kirana sedang berusaha menyelesaikan soal tentang rangkaian seri dan paralel. Ia memahami teorinya dan selalu dapat mempelajari konsep-konsep tertulis dengan cepat, tetapi ia mencemaskan ujian praktik mendatang, terutama bagian pengukuran hambatan menggunakan multimeter. Karena sebelum ujian berlangsung, ia hanya memiliki kesempatan mengikuti 2 sesi latihan di laboratorium instalasi listrik industri. Dan untuk menghadiri kedua sesi tersebut ia harus memohon kepada rekan-rekan kerjanya agar bersedia bertukar giliran. Saat itulah Elang bergerak perlahan, membuka mata, mengusap wajahnya, lalu memandang ibunya dan bertanya dengan suara yang masih mengantuk. "Bu, mengapa listrik harus terus berputar-putar, Bu? Mengapa tidak bergerak lurus saja supaya lebih cepat?" tanya Lang. Kirana tersenyum meskipun tubuhnya terasa letih setelah berjam-jam berdiri di dekat mesin-mesin laundry sambil menghadapi kekhawatiran yang tidak pernah berhenti. Ia menunjuk diagram pada halaman buku lalu menggambar sebuah lingkaran sederhana dan menjelaskan, "Karena listrik memerlukan jalur yang tertutup, sayang, arus tidak dapat bergerak ke satu arah lalu berhenti di tengah jalan. Harus ada jalan untuk pergi dan jalan untuk kembali. Sama seperti ketika kamu berangkat ke sekolah, kamu memerlukan jalan menuju sekolah dan juga jalan untuk pulang. Barulah perjalananmu menjadi lengkap." Elang mengangguk dan tampak puas dengan jawaban itu. Kemudian ia kembali menyandarkan kepala pada bahu ibunya dan tidak lama setelahnya tertidur lagi. Kirana memandangi putranya selama beberapa saat sebelum mengalihkan perhatian kembali ke halaman buku. "Sebelum kisah ini dilanjutkan, saya ingin berhenti sejenak dan berbicara dengan tulus kepada Anda yang masih mendengarkan. Jika Anda mengikuti cerita ini sambil membersihkan rumah, dalam perjalanan menuju tempat kerja, atau setelah anak Anda tertidur dan akhirnya Anda memiliki sedikit waktu untuk diri sendiri, saya sungguh berterima kasih karena Anda telah bertahan sampai sejauh ini." Jika gambaran Kirana yang belajar di bawah terik matahari atau pertanyaan polos Elang mengingatkan Anda kepada seorang ibu atau ayah yang Anda kenal dan setiap hari berjuang dalam diam demi anaknya, silakan berikan tanda suka agar saya mengetahui bahwa kisah ini telah sampai kepada orang-orang yang tepat. Dan jika Anda ingin mendengarkan lebih banyak kisah seperti ini, jangan ragu mengikuti kanal ini agar saya dapat terus membagikannya kepada Anda pada masa mendatang. Sekarang mari kita kembali kepada Kirana. Karena sesuatu yang sama sekali belum diketahuinya akan segera mengubah seluruh kehidupannya, ia tidak mengetahui bahwa hanya beberapa ratus meter di belakangnya seorang pria baru saja melihat bayangan dirinya sendiri 30 tahun sebelumnya pada tempat yang kini diduduki Kirana. Ia juga tidak mengetahui bahwa kehidupannya yang diatur dengan sangat cermat hingga setiap menit akan segera bersinggungan dengan kehidupan seorang asing melalui cara yang tidak mungkin diperkirakan oleh mereka berdua. Bagi Kirana saat itu hanya ada satu hal yang penting. Bus akan tiba 15 menit lagi dan ia masih memiliki satu halaman penuh latihan yang belum diselesaikan. 3 minggu kemudian Kirana berdiri di Aula Politeknik Teknologi Surabaya di antara puluhan stan sementara yang didirikan untuk bursa program pemagangan sambil menggenggam setumpuk formulir pendaftaran yang telah dicetak. Ia telah mempersiapkan diri untuk hari itu selama 2 minggu. Menyusun riwayat hidup serapi mungkin meskipun pengalaman kerjanya hanya terdiri dari 2 pekerjaan, yaitu petugas laundry hotel dan sebelumnya kasir pasar swalayan. Ia mengenakan satu-satunya blus batik miliknya yang masih tampak rapi. Pakaian yang selalu disimpannya untuk keperluan penting seperti pertemuan orang tua dengan guru atau wawancara kerja. Stan yang paling ramai di aula tersebut adalah milik PT Daya Jari Nusantara. Pada spanduk besar yang digantung di belakangnya tertulis program pemagangan teknisi instalasi listrik komersial, kesempatan bagi mereka yang membangun masa depan. Sementara di sekeliling stan terpajang foto-foto regu konstruksi yang bekerja di gardu listrik, panel listrik industri, serta panel surya yang dipasang di atas atap bangunan komersial. Kirana tidak mengetahui bahwa pria yang berdiri di belakang meja informasi dengan mengenakan kaos polo berlogo perusahaan sebagai pengganti setelan jas mahal yang biasanya dipakainya adalah orang yang 3 minggu sebelumnya memperhatikannya melalui jendela SUV hitam. Surya Pranata sangat jarang menghadiri bursa perekrutan seperti itu secara langsung. Biasanya kehadirannya hanya berupa kunjungan singkat untuk mengambil foto bagi laporan tahunan TJSL perusahaan dan menambahkan satu berita pendek ke dalam buletin internal, tetapi kali ini ia sendiri meminta Rendra Mahaputra mengatur ulang jadwalnya agar dapat hadir di Aula Politeknik Teknologi Surabaya. Ia berdiri sambil berpura-pura mendengarkan seorang mahasiswa lain yang menanyakan besarnya upah awal. Tetapi pandangannya terus menyusuri kerumunan seolah sedang mencari seseorang.
Kemudian ia melihat perempuan itu, bukan lagi dalam seragam abu-abu petugas laundry, melainkan mengenakan blus batik putih sederhana dengan rambut yang diikat rapi. Langkahnya cepat meskipun terlihat ketegangan dari seseorang yang berusaha menunjukkan keyakinan lebih besar daripada yang sebenarnya ia rasakan. Surya langsung mengenalinya seakan-akan wajah itu telah terukir dalam ingatannya sejak lama. Padahal ia hanya pernah melihat perempuan tersebut sekali melalui kaca mobil selama kurang dari 3 menit. Untuk kedua kalinya dalam 3 minggu dadanya kembali terasa sesak. Kirana berjalan menuju stan PT Daya Jari Nusantara. Stan itu bukan yang terbesar dan bukan pula stan pertama yang dikunjunginya pada hari tersebut. Tetapi sejak awal memang menjadi tujuan yang telah direncanakannya setelah membaca dengan teliti melalui internet bahwa perusahaan itu menawarkan pemagangan berbayar sejak tahun pertama. Sebuah kesempatan yang hampir tidak dapat dibayangkan oleh seseorang yang harus menghitung setiap rupiah seperti dirinya. Ia berdiri di depan meja tempat seorang pegawai muda dari Divisi Sumber Daya Manusia, Mas Faris Nugrahanto, sedang menjelaskan susunan program. Tetapi pertanyaan pertama Kirana bukan mengenai upah. Apakah program ini memiliki jadwal kelas yang tetap, atau jadwalnya dapat disusun secara fleksibel bagi seseorang yang masih bekerja penuh waktu? Tanyanya. Mas Faris tampak sedikit kebingungan lalu melirik rekannya, Mbak Dian Puspitasari. Tetapi orang yang tanpa diduga menjawab pertanyaan tersebut adalah Pak Rendra yang berdiri tidak jauh dari mereka. Untuk saat ini, jadwalnya masih mengikuti ketentuan Standar Politeknik Teknologi Surabaya. Pelajaran teori berlangsung pada malam hari dan akhir pekan, sedangkan praktik dilakukan pada siang hari. Tetapi mengapa ibu menanyakannya? Ujar Pak Rendra. Karena saya bekerja pada giliran sore hingga malam di Hotel Grand Samudra Surabaya. Jawab Kirana terus terang tanpa berusaha menyembunyikan keadaannya. Jika jadwal kelas tidak fleksibel, saya harus memilih antara mempertahankan pekerjaan yang menghidupi putra saya atau mengikuti program ini, dan menurut saya itu bukan pilihan yang adil. Surya, yang berdiri beberapa langkah dari sana, mendengar setiap kata yang diucapkannya. Ia bergerak mendekat bukan sebagai pendiri perusahaan, melainkan sebagai seorang pengamat di tengah kerumunan. Ia memperhatikan cara Kirana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Apakah pengalaman kerja nyata akan diperhitungkan dalam penilaian? Materi apa saja yang akan diujikan dalam seleksi masuk? Dan apakah tersedia bantuan bagi peserta yang telah memiliki anak kecil? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak disampaikan sekadar untuk memuaskan rasa ingin tahu. Kirana berbicara seperti seseorang yang telah memperkirakan setiap hambatan yang mungkin muncul dan sedang berusaha memastikan apakah jalan tersebut benar-benar dapat dilalui sebelum mempertaruhkan waktu yang sangat terbatas serta uang yang begitu sulit diperolehnya. Setelah memberikan beberapa jawaban yang masih kurang jelas, Pak Rendra akhirnya mengakui keadaan sebenarnya. Sejujurnya, program yang berjalan saat ini belum menyediakan dukungan khusus bagi orang tua tunggal. Tetapi pertanyaan ibu akan saya catat, ujar Pak Rendra. Kirana mengangguk kepadanya lalu meletakkan formulir pendaftarannya ke dalam baki penerimaan. Meskipun sorot matanya tidak mampu menyembunyikan sedikit kekecewaan. Ia sudah terlalu sering mendengar jawaban bahwa pertanyaannya akan dicatat. Sebuah ungkapan sopan yang biasanya tidak pernah menghasilkan perubahan apapun. Ia tidak mengetahui bahwa seorang pria yang berdiri beberapa langkah darinya dengan kedua tangan terselip di saku celana dan hanya mengenakan kaos polo sederhana baru saja mendengar seluruh percakapan tersebut. Dan di dalam pikiran pria itu sesuatu seakan baru saja terbuka. Surya memperhatikan punggung Kirana ketika perempuan itu meninggalkan stan menuju pintu keluar. Tempat seorang anak laki-laki sedang duduk menunggunya di atas kursi. Anak yang sama dengan yang pernah dilihatnya tertidur di halte Raja Wali. Tetapi kini sedang mewarnai sebuah buku latihan. Rendra, carikan formulir pendaftaran perempuan yang baru saja menanyakan jadwal fleksibel itu, kata Surya dengan suara lebih pelan. Rendra menoleh dengan terkejut lalu bertanya apakah Pak Surya mengenalnya. Tidak, jawab Surya, dan jawaban itu benar karena mereka memang belum pernah berbicara satu sama lain. Tetapi saya rasa dia baru saja menunjukkan sebuah kekurangan dalam keseluruhan program yang selama bertahun-tahun tidak pernah kita sadari. Ia tidak menjelaskan lebih jauh. Tetapi sangat jarang Surya Pranata meninggalkan sebuah acara perusahaan dengan membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dan kali ini ia mengetahui bahwa dirinya tidak akan membiarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut menghilang begitu saja seperti yang sering dilakukannya pada masa lalu. 4 hari kemudian sebuah panggilan dari nomor yang tidak dikenal hampir tidak dijawab oleh Kirana karena saat itu ia sedang berada di tengah giliran kerja.
Dengan kedua tangan masih basah setelah menangani mesin cuci industri, tetapi nomor yang muncul di layar terlihat sebagai nomor resmi perusahaan dan nalurinya mengatakan bahwa panggilan tersebut mungkin berkaitan dengan formulir yang baru saja diserahkannya. Karena itu ia segera menjawab sambil bergegas keluar menuju lorong. Orang di ujung sambungan adalah Mbak Salma Nur Cahyani, asisten dari Divisi Sumber Daya Manusia PT Daya Jari Nusantara, yang menyampaikan bahwa pimpinan perusahaan ingin mengundangnya menghadiri pertemuan tertutup untuk membicarakan kesempatan memperoleh beasiswa khusus. Kirana datang pada Sabtu pagi, satu-satunya hari dalam sepekan ketika ia tidak harus menjalani giliran kerja ataupun mengantar elang ke SD Negeri Sukomanunggal. Ia kembali mengenakan blus batik putihnya lalu duduk di sebuah ruang rapat kecil di Menara Daya Nusantara, tempat jendela-jendela kaca memperlihatkan pemandangan pelabuhan Tanjung Perak. Orang yang masuk ke ruangan itu bukan pegawai Junior Divisi Sumber Daya Manusia seperti yang diperkirakannya, melainkan Surya Pranata sendiri. Kirana langsung mengenalinya karena selama bertahun-tahun wajah pria tersebut muncul di berbagai baliho, surat kabar, serta artikel bisnis di seluruh Surabaya. Ia berdiri dengan sedikit canggung karena tidak mengetahui apakah harus menjabat tangannya atau hanya menundukkan kepala sebagai salam. "Terima kasih karena ibu telah meluangkan waktu," kata Surya sambil duduk di hadapannya dan langsung menyampaikan tujuannya. "Saya ingin berbicara terus terang. Saya bersedia menanggung seluruh sisa biaya pendidikan ibu di program teknologi listrik industri serta memberikan tunjangan hidup setiap bulan agar ibu dapat mengurangi jam kerja dan lebih berkonsentrasi pada pendidikan." Ia mengatakannya seperti sedang mengumumkan keputusan investasi. Singkat, tegas, dan seolah tidak menyisakan ruang untuk perdebatan, sedangkan Kirana hanya terdiam selama beberapa saat. Kemudian Kirana bertanya, "Mengapa harus saya?" Surya hanya ragu sesaat, tetapi jeda singkat itu sudah cukup membuat Kirana menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak diceritakan pria tersebut kepadanya. "Karena saya melihat ibu mempunyai potensi, dan kebetulan saya berada dalam posisi yang memungkinkan saya untuk membantu," jawab Surya. "Sebelum bursa pemagangan itu, Bapak belum pernah bertemu dengan saya," kata Kirana, "bukan sebagai pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan. Bapak tidak mengetahui apapun mengenai diri saya selain beberapa pertanyaan yang saya ajukan di stan." "Benar, aku Surya." Tetapi ia tidak menceritakan peristiwa ketika melihat Kirana di halte Raja Wali. Sebagian karena ia merasa pengakuan tersebut akan membuat keadaan menjadi aneh seolah-olah selama ini ia diam-diam mengawasi perempuan itu. Dan sebagian lagi karena ia sendiri belum sepenuhnya memahami mengapa kejadian singkat tersebut melekat begitu kuat di dalam ingatannya. Kirana menegakkan tubuh lalu merapatkan kedua tangannya di atas meja. "Pak Surya, saya sungguh berterima kasih, tetapi saya tidak dapat menerima tawaran ini." Surya mengernyit karena tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Sepanjang karirnya ia telah menandatangani ratusan bantuan sosial, mendanai puluhan beasiswa, dan belum pernah satu kali pun seseorang menolak bantuannya. "Mengapa tidak?" tanyanya. "Karena jika hari ini Bapak hanya membantu saya, lalu besok Bapak berubah pikiran atau terjadi perubahan di perusahaan, saya akan kembali tepat ke tempat saya berdiri." "Sekarang," jawab Kirana dengan suara tenang tetapi tegas, "saya mungkin akan menjadi kisah yang terlihat indah di dalam laporan tahunan TJSL perusahaan Bapak, tetapi saya tetap hanya menjadi satu orang beruntung yang kebetulan dipilih, bukan seseorang yang mempunyai hak untuk mengakses kesempatan tersebut." "Saya belum memahami maksud ibu," kata Surya. "Saya menawarkan cara tercepat dan paling pasti untuk membantu ibu." "Saya mengetahuinya," jawab Kirana, "tetapi pada bursa itu saya bukan satunya perempuan yang menanyakan jadwal fleksibel. Saya melihat setidaknya 5 orang lain mengajukan pertanyaan serupa. Ada ibu yang membesarkan anak seorang diri, ayah tunggal, serta orang-orang yang harus menjalani 2 pekerjaan sekaligus. Jika kesempatan ini benar-benar baik, seharusnya kesempatan tersebut tidak hanya diberikan kepada satu orang yang kebetulan Bapak perhatikan. Harus ada persyaratan dan ukuran yang jelas sehingga siapapun yang memenuhi ketentuan dapat mengaksesnya tanpa menunggu Bapak memilih mereka satu persatu." Ruang rapat itu tenggelam dalam keheningan selama beberapa saat. Surya memandang perempuan di hadapannya dan merasa bahwa dirinya, seseorang yang selalu memegang kendali dalam setiap perundingan, kini justru ditempatkan dalam posisi bertahan. Sebuah keadaan yang tidak biasa baginya dan tidak sepenuhnya disukainya. Selama ini ia menganggap bantuan sosial berarti menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah, menandatangani dana sumbangan, memotong
pita dalam acara peresmian, berfoto bersama para penerima bantuan, kemudian melanjutkan kehidupan seperti biasa. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa orang yang menerima bantuan dapat melihat kekurangan dalam cara bantuan itu diberikan. Sebuah kekurangan yang tidak pernah disampaikan oleh seluruh tim penasihat strategisnya yang menerima gaji tinggi. Jadi maksud ibu, kata Surya perlahan seolah sedang menyusun sendiri setiap bagian pemikirannya. Uang saya bukan hal yang paling ibu perlukan. Yang ibu perlukan adalah sebuah sistem. Saya memerlukan sebuah pintu yang tidak langsung tertutup begitu saya melangkah melewatinya, jawab Kirana, dan saya ingin orang-orang lain yang berdiri di tempat saya pernah berdiri juga dapat melihat pintu tersebut. Surya kembali terdiam selama beberapa saat, jari-jarinya mengetuk pelan permukaan meja kaca. Sebuah kebiasaan yang selalu dilakukannya ketika sedang memikirkan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Di dalam benaknya, yang muncul bukan lagi gambaran Kirana di halte Raja Wali, melainkan dirinya sendiri ketika berusia 25 tahun dan menerima pinjaman kecil dari Pak Sutrisno Wicaksana, teknisi listrik tua yang telah melatihnya, pinjaman tanpa bunga, tanpa surat perjanjian, dan hanya didasarkan pada satu pesan, kembalikan ketika kamu sudah mampu. Dan ketika suatu hari kamu dapat membantu orang lain, anggaplah utangmu kepada saya telah lunas. Selama bertahun-tahun Surya tidak pernah memikirkan kembali kalimat tersebut, tetapi kini pesan itu bergema di dalam benaknya sejelas sesuatu yang baru didengarnya kemarin. Baiklah, katanya akhirnya sambil berdiri, saya tidak akan memberikan bantuan khusus hanya kepada ibu, tetapi saya akan melakukan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Beri saya waktu. Kirana memandangnya dengan kepercayaan yang belum sepenuhnya terbentuk, tetapi sikapnya tidak lagi sewaspada ketika pertama kali memasuki ruangan tersebut. Saya akan menunggu, jawabnya. Tetapi saya juga akan terus belajar apapun yang Bapak lakukan. Karena putra saya membutuhkan masa depan, tidak peduli apakah orang-orang dewasa menepati janji mereka atau tidak. Kalimat itu sangat sederhana dan sama sekali tidak diucapkan untuk menantang. Tetapi justru membuat Surya Pranata meninggalkan ruang rapat pada hari tersebut dengan perasaan yang belum pernah dialaminya selama 30 tahun menjalankan bisnis. Perasaan seorang pria yang baru saja menerima pelajaran dari seseorang yang menurut semua ukuran kekuasaan pada umumnya dianggap tidak mempunyai kedudukan untuk mengajarinya apapun. Surya tidak segera menghubungi Kirana kembali. Bukan karena ia melupakan janjinya, melainkan karena sesuatu yang sedang berusaha dibangunnya memerlukan waktu jauh lebih panjang daripada sebuah panggilan telepon. Dan ia tidak ingin menjanjikan apapun sebelum memastikan bahwa rencananya benar-benar dapat diwujudkan. Tetapi bagi Kirana, minggu-minggu tanpa kabar tersebut justru berlangsung bersamaan dengan masa tersulit sejak ia mengikuti program teknologi listrik industri. Semuanya mulai berantakan pada pertengahan Agustus ketika Hotel Grand Samudra Surabaya, yang sedang mempersiapkan konferensi besar pada akhir bulan, memutuskan mengubah jadwal seluruh pegawai bagian laundry. Giliran kerja Kirana yang semula berlangsung pukul 15.00 23.00 WIB dipindahkan menjadi giliran malam pukul 23.00 00 WIB untuk menangani lonjakan jumlah cucian selama konferensi. Kepala bagiannya, Bu Lydia Parameswari, yang selama ini cukup memahami keadaan Kirana, berusaha berunding dengan pihak manajemen demi membantunya. Tetapi hotel sedang mengalami kekurangan tenaga kerja yang parah dan tidak memiliki pegawai lain untuk mengisi giliran malam tersebut. Maafkan saya, Kirana, kata Bu Lydia dengan penyesalan yang tulus. Saya mengetahui bahwa kamu sedang menempuh pendidikan. Tetapi jika kamu tidak menerima giliran ini, saya harus mengurangi jam kerjamu dan mengubah statusmu. Menjadi pekerja paruh waktu, perusahaan tidak lagi dapat menanggung iuran BPJS Kesehatan untukmu dan Elang. Sehingga kamu harus membayar seluruh iurannya sendiri melalui BPJS Mandiri. Pada saat yang sama program penitipan liburan sekolah berbiaya terjangkau yang diikuti Elang di SD Negeri Sukomanunggal berakhir sesuai jadwal pada penghujung Agustus. Sedangkan program penitipan reguler penggantinya baru akan dimulai 2 minggu kemudian. Selama masa peralihan itu Kirana tidak memiliki tempat untuk menitipkan putranya, dan meskipun Bibi Murni Kusumawati sangat ingin membantu, kini ia hampir tidak mampu berjalan tanpa tongkat, terlebih lagi menjaga seorang anak aktif berusia 8 tahun sepanjang hari. Bekerja pada giliran malam berarti Kirana harus tidur pada siang hari, tepat ketika kelas praktiknya berlangsung di Politeknik Teknologi Surabaya. Perubahan jadwal itu juga berarti Kirana tidak dapat berada di rumah pada malam hari untuk menjaga Elang.
Sementara selama 2 minggu berikutnya tidak ada seorang pun yang benar-benar dapat dipercaya untuk dimintai bantuan. Malam itu setelah menidurkan Elang, Kirana duduk di meja dapur, membuka laptop lama pinjaman dari Perpustakaan Politeknik Teknologi Surabaya, lalu mulai mengisi formulir pengunduran diri dari semester yang sedang berjalan. Ia mengetikkan namanya pada kolom pertama, kemudian memasukkan nomor peserta didiknya, tetapi tangannya berhenti ketika tiba di bagian alasan pengunduran diri, tempat ia harus memilih salah satu dari beberapa pilihan yang tersedia, yaitu kesulitan keuangan, benturan jadwal kerja, atau alasan pribadi lainnya. Ia tidak memilih satupun. Kirana hanya duduk diam menatap layar dengan perasaan seolah semua malam yang dihabiskannya untuk belajar hingga larut, semua sore yang dilaluinya dengan membaca di halte Raja Wali, serta keputusannya menolak. Penyelesaian cepat demi menempuh jalan yang lebih panjang tetapi lebih kokoh akan segera kehilangan seluruh maknanya. Ia tidak menangis. Sejak lama Kirana telah belajar bahwa menangis di hadapan kesulitan tidak akan membayar tagihan apapun. Tetapi ia merasakan kelelahan meresap hingga ke tulang-tulangnya. Bukan kelelahan akibat kurang tidur, melainkan rasa letih karena harus terus-menerus melawan sebuah sistem yang selalu menemukan cara untuk mendorongnya mundur satu langkah setiap kali ia baru berhasil maju setengah langkah. Saat itulah terdengar suara telapak kaki tanpa alas bergesekan perlahan dengan lantai kayu. Elang berdiri di ambang pintu kamar sambil memeluk bantal dengan mata yang masih mengantuk. "Ibu belum tidur?" tanyanya. "Sebentar lagi, sayang," jawab Kirana sambil segera menutup laptop karena tidak ingin putranya melihat formulir di layar. Tetapi meskipun baru berusia 8 tahun, Elang cukup peka untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres dari suara ibunya. Ia tidak mengajukan pertanyaan lain, melainkan naik ke kursi di seberang Kirana, mengambil buku catatan berisi gambar rangkaian listrik dari tas sekolah yang berada di atas meja. Lalu mulai menggambar dengan tenang dan penuh perhatian seolah-olah itulah satu-satunya cara yang diketahuinya untuk tetap berada di sisi ibunya ketika perempuan itu membutuhkan seseorang. Kirana memandangi putranya cukup lama sebelum membuka laptop kembali, tetapi bukan untuk menyelesaikan formulir pengunduran diri. Ia kembali membuka bab latihan mengenai rangkaian seri dan paralel yang belum sempat diselesaikannya di halte beberapa minggu sebelumnya. "Dapatkah kamu menggambar ini untuk ibu?" tanyanya sambil menunjuk salah satu gambar kasar buatan Elang yang menyerupai sebuah lampu terhubung dengan 2 baterai. "Menurutmu, kedua baterai ini tersusun secara seri atau paralel?" Elang mengernyit sambil berpikir, kemudian menunjuk gambarnya dan berkata, "Aku tidak tahu, Bu, tetapi aku pernah melihat dalam film bahwa orang-orang memasang baterai seperti ini agar lampunya menyala lebih terang. Kalau begitu, biar ibu tunjukkan caranya," kata Kirana sambil menarik kursinya mendekati Elang. Malam itu, alih-alih menyelesaikan formulir pengunduran diri, ibu dan anak tersebut duduk belajar bersama hingga hampir tengah malam. Kirana menjelaskan sementara Elang mengikuti dengan menggambar, dan keduanya tertawa ketika anak itu keliru menyusun rangkaian hingga bola lampu hayalannya seolah-olah terbakar. Tanpa pernah direncanakan, kegiatan tersebut menjadi awal dari kebiasaan baru bagi mereka. Sejak malam itu, hampir setiap malam Elang kembali menarik sebuah kursi ke samping ibunya sambil membawa buku gambar miliknya. Mengubah waktu belajar Kirana menjadi kegiatan yang dijalani bersama oleh ibu dan anak, bukan lagi beban yang harus dipikul perempuan itu seorang diri dalam kesepian. Kebiasaan baru tersebut memang tidak menyelesaikan masalah giliran kerja malam dan tidak pula menyediakan seseorang yang dapat menjaga Elang selama 2 minggu berikutnya. Tetapi setidaknya memberi Kirana satu alasan tambahan untuk tidak menekan tombol pengiriman pada formulir pengunduran dirinya. Paling tidak bukan malam itu, ia menutup laptop tanpa membuka kembali formulir tersebut, lalu menggendong Elang, yang telah tertidur di atas meja dengan tangan masih menggenggam pensil, menuju tempat tidur. Di dalam kegelapan kamar kecil mereka, Kirana mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa ia akan menemukan jalan keluar seperti yang selalu dilakukannya. Tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu ia juga mengizinkan dirinya memikirkan sesuatu yang hampir tidak pernah berani dipikirkannya. Mungkin kali ini ia tidak harus menemukan jalan tersebut seorang diri. Selama 2 minggu setelah pertemuannya dengan Kirana, Surya Pranata melakukan sesuatu yang jarang dilakukannya di tengah masa kerja perusahaan yang sangat sibuk. Pada malam hari ia duduk seorang diri di kantornya yang telah kosong lalu membiarkan berbagai kenangan kembali muncul. Ia sering menceritakan perjalanan hidupnya dalam majalah bisnis dan pidato motivasi pada acara kelulusan perguruan tinggi dengan susunan yang hampir dapat diucapkannya di luar kepala. Seorang pemuda berusia 25 tahun dari keluarga sederhana tanpa uang dan tanpa hubungan yang dapat membantunya, belajar sendiri pada malam hari untuk memperoleh sertifikat kompetensi, membangun usaha dengan sebuah mobil pickup tua, lalu menjadi pemimpin perusahaan bernilai puluhan triliun rupiah.
Kisah itu selalu diakhiri dengan satu kalimat yang nyaris. Menjadi semboyan pribadinya, semua yang saya miliki saya bangun seorang diri. Tetapi pada malam tersebut, ketika duduk sendirian, Surya mulai mengingat bagian-bagian yang selama ini selalu dihilangkannya setiap kali menceritakan perjalanan itu. Ia teringat kepada Sutrisno Wicaksana, teknisi listrik senior yang menerimanya ke dalam regu konstruksi pertama ketika ia baru berusia 25 tahun, belum memiliki pengalaman dan bahkan tidak mempunyai peralatan kerja sendiri. Saat itu Pak Sutrisno telah berusia lebih dari 60 tahun, kulitnya menggelap karena bertahun-tahun bekerja di bawah matahari. Sedangkan kedua tangannya dipenuhi bekas luka kecil akibat terus bersentuhan dengan kabel dan logam. Sebenarnya ia tidak mempunyai kewajiban menerima seorang peserta magang lain yang belum memahami apapun. Tetapi selama 6 bulan pertama ia meminjamkan seluruh perangkat kerjanya kepada Surya tanpa meminta biaya sewa, hanya dengan berkata, "Kembalikan ketika kamu sudah mampu, dan ketika suatu hari kamu dapat membantu orang lain, anggaplah utangmu kepada saya telah lunas." Surya tidak pernah benar-benar mengembalikan seperangkat alat tersebut kepada Pak Sutrisno. Pria tua itu meninggal dunia akibat serangan jantung ketika Surya baru memasuki usia 30-an dan PT Daya Jari Nusantara masih berupa perusahaan kecil dengan jumlah pegawai kurang dari 20 orang. Surya menghadiri pemakamannya dengan berdiri di barisan paling belakang. Tetapi selama lebih dari 20 tahun setelah itu ia tidak pernah sungguh-sungguh memikirkan kembali ucapan Pak Sutrisno beserta arti sebenarnya. Ia juga teringat kepada Nining Puspaningrum, guru kelas keterampilan malam yang pernah diikutinya di UPT Balai Latihan Kerja Surabaya. Tempat kegiatan belajar secara resmi berakhir pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Namun karena Surya sering tiba terlambat setelah harus menyelesaikan giliran kerjanya di lokasi konstruksi, Bu Nining selalu tinggal setengah jam lebih lama, bahkan terkadang 1 jam penuh, hanya untuk mengajarkan kembali materi yang terlewat olehnya. Ia tidak pernah menyebut hal itu sebagai sebuah pengorbanan dan setiap kali Surya mengucapkan terima kasih, ia hanya menjawab, "Itu pekerjaan ibu, nak. Ibu berada di sini untuk peserta didik seperti kamu." Kemudian Surya teringat kepada Bambang Wiryawan, pengemudi bus yang melayani rute yang digunakannya setiap malam untuk berangkat ke kelas setelah selesai bekerja. Pada beberapa malam Surya berlari menuju halte hanya beberapa detik setelah bus mulai bergerak meninggalkannya dan dengan putus asa melambaikan tangan. Pak Bambang memang tidak selalu menghentikan kendaraan, tetapi cukup sering untuk tetap diingat oleh Surya hingga sekarang. Ia akan menginjak rem, membuka pintu, lalu menunggu sampai pemuda itu berhasil naik meskipun tindakan tersebut membuat perjalanan bus terlambat dan dapat menyebabkan dirinya menerima teguran. Ketiga orang itu, Sutrisno Wicaksana, Nining Puspaningrum, dan Bambang Wiryawan, tidak pernah muncul dalam pidato-pidato Surya. Bukan karena ia sengaja menyembunyikan mereka, melainkan karena selama membangun kerajaan bisnisnya ia terbiasa menceritakan perjalanan tersebut dengan menonjolkan usaha pribadi, kekuatan tekad, malam-malam tanpa tidur, serta keputusan-keputusannya yang berani. Kisah semacam itu jauh lebih mudah disampaikan dan lebih menarik untuk dijual. Kisah yang membuatnya terlihat seperti seorang tokoh besar yang berhasil membangun semuanya seorang diri. Sosok teladan yang disukai majalah-majalah bisnis dan sedikit demi sedikit juga dipercayai oleh Surya sebagai kebenaran. Tetapi ketika ia menengok masa lalu dengan jujur, kenyataannya jauh lebih rumit. Tidak satupun dari ketiga orang tersebut memberinya kekayaan dan tidak seorang pun mengubah seluruh kehidupannya. Hanya melalui satu tindakan besar, tetapi dengan cara masing-masing mereka telah menyingkirkan sebuah hambatan kecil, hambatan yang tanpa bantuan mereka mungkin sudah cukup untuk membuat Surya berhenti di tengah jalan seperti banyak orang lain yang dikenalnya ketika masih muda. Surya memikirkan Kirana dan kalimat yang diucapkannya di ruang rapat, bahwa ia membutuhkan sebuah pintu yang tidak langsung tertutup setelah dilewatinya. Saat itulah Surya menyadari bahwa hal yang dilakukan Pak Sutrisno, Bu Nining, dan Pak Bambang untuk dirinya sebenarnya adalah menjaga agar pintu-pintu tersebut tidak tertutup tepat di depan wajahnya. Ia tidak merasa keliru ketika mengatakan bahwa dirinya telah bekerja keras, sebab ia memang bekerja lebih keras daripada yang pernah dilakukannya untuk hal lain dalam hidup. Tetapi kini ia memahami bahwa kisah tentang membangun semuanya seorang diri yang selama ini selalu diceritakannya tidaklah lengkap. Kisah itu menghilangkan bagian penting mengenai tangan. Tangan yang diam-diam membuka sebuah celah kecil agar ia dapat menyelinap melewatinya tepat ketika paling membutuhkan pertolongan. Kini setelah menjadi seseorang yang memiliki kekuasaan untuk membuka celah serupa bagi orang lain, Surya justru menyadari bahwa selama ini dirinya terbiasa melakukan hal sebaliknya. Berdiri dari kejauhan, menandatangani bantuan dana, kemudian pergi sambil meyakini bahwa tindakannya sudah cukup. Ia meraih telepon lalu menghubungi Rendra, meskipun saat itu waktu telah mendekati pukul 22 WIB.
Maaf karena menelepon selarut ini, kata Surya ketika Rendra menjawab dengan suara yang masih terdengar mengantuk. Saya ingin kamu secepatnya mengatur pertemuan dengan Divisi Sumber Daya Manusia, Bagian Hukum, dan seseorang dari Politeknik Teknologi Surabaya yang bertanggung jawab atas program pemagangan. Pertemuan mengenai apa, Pak Surya? Tanya Rendra sambil berusaha menyembunyikan kuapannya. Surya memandang keluar melalui jendela kantor, tempat cahaya lampu Surabaya membentang luas di bawahnya. Di suatu tempat di kota itu, Surya mengetahui bahwa ada seorang perempuan yang sedang mempersiapkan diri menjalani giliran kerja malam dan seorang anak laki-laki yang tertidur dengan pensil masih berada dalam genggamannya. Pertemuan itu mengenai pembangunan sebuah program yang benar-benar ditujukan bagi orang-orang seperti Kirana Widyastuti. Kata Surya, bukan beasiswa yang hanya diberikan kepadanya, melainkan sebuah pintu yang dapat dilewati oleh siapapun yang cukup kuat untuk melangkah masuk apabila kita bersedia menyingkirkan hambatan-hambatan di hadapan mereka. Pertemuan yang diminta Surya diselenggarakan 9 hari kemudian di sebuah ruang rapat yang jauh lebih kecil daripada ruangan tempat ia biasanya merundingkan kontrak bernilai triliunan rupiah. Orang-orang yang hadir pada hari itu adalah Rendra Mahaputra, dua perwakilan Divisi Sumber Daya Manusia bernama Niko Saputradi dan Tania Maheswari, pengacara yang menangani program bantuan bernama Sinta Rahayu Ningrum, serta Dr. Vina Kartikasari, dekan yang bertanggung jawab atas program pendidikan vokasi di Politeknik Teknologi Surabaya dan telah bekerja di bidang pendidikan kejuruan selama hampir 20 tahun. Saya tidak menginginkan beasiswa yang menggunakan nama saya, ujar Surya sejak awal sebelum orang lain sempat berbicara. Saya menginginkan sebuah program dengan persyaratan yang jelas serta diumumkan kepada masyarakat sehingga siapapun yang memenuhi ketentuan dapat mendaftarkan diri tanpa harus mengenal orang dalam dan tanpa perlu menunggu. Saya kebetulan melihat mereka di suatu tempat, Bu Vina, yang telah menghadiri lebih banyak pertemuan serupa dengan para penyandang dana perusahaan daripada yang mampu dihitungnya. Memandang Surya dengan ekspresi terkejut sekaligus berhati-hati, itulah yang selalu kami harapkan untuk disampaikan oleh setiap mitra, Pak Surya. Tetapi biasanya setelah perjanjian pendanaan ditandatangani, nama perusahaan tetap dipasang di mana-mana. Kali ini tidak. Jawab Surya. Saya ingin mengetahui terlebih dahulu letak masalah yang sebenarnya. Setelah itu barulah kita memikirkan nama yang akan dicantumkan pada papan program. Selama 3 jam berikutnya mereka membahas setiap hambatan dalam bentuk yang konkret, bukan teori umum yang biasanya harus dipresentasikan Bu Vina dalam rapat penggalangan dana, melainkan angka serta keadaan nyata. Banyak diantaranya diambil langsung dari pengalaman Kirana tanpa seorang pun di dalam ruangan menyebutkan namanya. Mereka memutuskan bahwa jadwal pendidikan akan dibagi menjadi 2 jalur sejajar. Jalur pertama merupakan jadwal standar bagi peserta didik penuh waktu. Sedangkan jalur kedua dirancang khusus bagi pekerja dewasa dengan kegiatan praktik ditempatkan pada akhir pekan dan pada jam-jam yang kemungkinan kecil bertabrakan dengan giliran kerja umum di bidang pelayanan serta perhotelan. Sebagian besar biaya pendidikan akan ditanggung melalui sebuah dana bersama, bukan beasiswa perseorangan, dengan penerima dipilih berdasarkan kriteria pendapatan, status orang tua tunggal, hasil seleksi, serta ketentuan bantuan pendidikan yang berlaku di kampus. Dana tersebut akan dibiayai dalam jangka panjang oleh PT Daya Jari Nusantara dengan komitmen mempertahankannya selama sekurang-kurangnya 10 tahun. Persoalan penitipan anak, yang menurut Bu Vina merupakan hambatan paling sering diabaikan dalam setiap program pendidikan vokasi yang pernah dibantunya rancang, akan ditangani melalui subsidi penitipan yang disesuaikan dengan jam pelajaran dan dikoordinasikan bersama Taman Penitipan Anak Sahabat Bunda di dekat kampus. Tempat tersebut akan beroperasi tepat selama kelas praktik akhir pekan berlangsung. Sementara bantuan transportasi umum, sebuah unsur kecil tetapi sangat ditekankan oleh Surya, akan diberikan tanpa biaya kepada seluruh peserta selama masa pendidikan mereka. Ketika mempresentasikan rancangan anggaran, Rendra menyampaikan sejumlah perhitungan untuk meyakinkan Dewan Direksi dan Komisaris bahwa program tersebut bukan sekadar bantuan sosial, melainkan sebuah investasi yang memiliki nilai ekonomi nyata. Berdasarkan data ketenagakerjaan yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan, seorang teknisi instalasi listrik komersial yang telah mempunyai sertifikat kompetensi dapat memperoleh penghasilan sekitar 90 hingga 120 juta rupiah per tahun, bergantung pada tingkat keahlian, wilayah kerja, serta jenis proyek yang ditangani. Sementara kebutuhan terhadap tenaga terampil di bidang kelistrikan, energi terbarukan, konstruksi, dan pusat data diperkirakan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Program pendidikan vokasi dan pemagangan yang mereka rancang akan berlangsung selama 4 tahun, menggabungkan pembelajaran teori dengan ribuan jam praktik industri berbayar sehingga para peserta tidak
Harus menanggung utang besar selama menjalani pendidikan dan sudah dapat memperoleh penghasilan sejak bulan-bulan pertama. Ini bukan sekadar kegiatan amal, simpul Pak Rendra. Melalui cara inilah kita membangun tenaga terampil yang sangat dibutuhkan oleh industri sekaligus membantu orang-orang yang benar-benar memerlukan kesempatan yang adil. Surya mengangguk. Tetapi perhatiannya tertahan lebih lama pada penjelasan tambahan Bu Vina bahwa sebagian besar orang tua tunggal yang berhenti di tengah pendidikan vokasi bukanlah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan. Mereka terpaksa menyerah karena menghadapi tepat 3 hambatan yang baru saja dibahas, yaitu jadwal kelas yang kaku, biaya penitipan anak, serta biaya transportasi. Ketika program ini resmi dibuka, bagaimana kita memilih orang-orang yang paling berhak dan paling membutuhkannya? Tanya Surya. Semua pendaftaran harus dinilai berdasarkan kriteria yang diumumkan secara terbuka dan melalui ujian masuk standar seperti peserta lainnya. Jawab Bu Vina, tidak boleh ada pengecualian, Pak Surya. Jika Bapak ingin program ini mempunyai nilai yang nyata, program tersebut harus berlaku adil bagi semua orang, termasuk seseorang yang sebelumnya telah menarik perhatian Bapak. Surya menatapnya secara langsung dan memahami dengan tepat siapa yang dimaksud. Meskipun Bu Vina tidak pernah menyebut nama Kirana, sebenarnya Surya dapat dengan mudah meminta pengecualian khusus baginya dan mempunyai kekuasaan yang cukup besar untuk melakukannya tanpa seorang pun di dalam ruangan berani menentang. Tetapi ia hanya berkata, "Bagus. Kalau begitu biarkan dia mengikuti ujian seperti semua orang lainnya." 3 minggu kemudian program tersebut diumumkan secara resmi dengan nama sederhana Dana Pemagangan Pekerja Nusantara. Tanpa nama Surya Pranata maupun PT Daya Jaring Nusantara dicantumkan pada materi promosi meskipun perusahaan itulah sumber utama pendanaannya. Kirana menerima pengumuman mengenai program tersebut melalui surat elektronik dari Politeknik Teknologi Surabaya pada waktu yang sama dengan ratusan calon peserta lain di wilayah Surabaya. Ia membaca pengumuman itu 3 kali karena hampir tidak mampu mempercayai bahwa setiap hambatan yang pernah dijelaskannya di dalam ruang rapat kini memiliki penyelesaian yang nyata. Ia tidak mengetahui siapa yang berada di balik program tersebut, tetapi ia mengetahui satu hal dengan pasti. Dirinya akan mendaftar dan berusaha lulus ujian masuk melalui kemampuannya sendiri, tanpa bantuan pribadi dan tanpa pengecualian dalam bentuk apapun. Ujian masuk dilaksanakan pada Sabtu pagi menjelang akhir September di Laboratorium Instalasi Listrik Industri. Sebuah ruangan praktik yang sejuk dan beraroma logam serta kabel listrik baru. Di dalamnya 28 peserta duduk dengan jarak yang telah ditentukan dan masing-masing menerima seperangkat alat ukur yang sama. Selama beberapa malam sebelum hari ujian itu Kirana hampir tidak pernah tidur dengan cukup. Bukan bagian teori yang membuat Kirana cemas karena ia cukup yakin dapat mengerjakannya. Yang membuatnya sulit tidur adalah bagian praktik yang mencakup pengukuran hambatan menggunakan multimeter, pencarian gangguan pada rangkaian, serta pemasangan kabel pada sebuah panel listrik contoh dalam waktu terbatas. Keterampilan-keterampilan tersebut hanya sempat dilatihnya dalam beberapa sesi laboratorium karena jadwal kerjanya yang lama telah memaksanya melewatkan cukup banyak kelas praktik. Meskipun demikian ia memasuki ruang ujian dengan ketenangan yang dibangunnya sendiri sambil terus mengulang dalam hati pesan yang pernah disampaikan Bibi Murni, bahwa ia tidak perlu menjadi sempurna, ia hanya perlu menunjukkan kemampuan yang cukup baik. Dan menjadi cukup baik adalah sesuatu yang sepenuhnya mampu dilakukannya. 3 minggu kemudian hasil seleksi dikirimkan melalui surat resmi, bukan surat elektronik, sesuai dengan peraturan Dana Pemagangan Pekerja Nusantara untuk menjaga keterbukaan serta keadilan bagi setiap peserta. Kirana membuka amplop itu tepat di tangga depan rumah kontrakannya di Sukomanunggal dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia dinyatakan lulus, bukan sekadar melewati batas nilai minimum, melainkan meraih nilai tertinggi ketiga dari seluruh 28 peserta. Ia menjatuhkan diri untuk duduk di atas tangga sambil menggenggam erat lembar pengumuman tersebut. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan Kirana Widyastuti mengizinkan dirinya menangis, bukan karena kesedihan atau rasa sakit, melainkan karena kelegaan, kebanggaan, serta kesadaran bahwa setiap malam ketika ia belajar hingga larut di halte Raja Wali dan setiap pelajaran yang diselipkannya di antara waktu istirahat kerja di bagian laundry akhirnya menghasilkan sesuatu yang nyata. Surya mengetahui kabar tersebut melalui laporan ringkasan hasil ujian yang dikirimkan Bu Vina kepada seluruh pengurus program. Laporan itu hanya mencantumkan nomor identifikasi peserta tanpa nama sesuai dengan kesepakatan awal untuk menjaga keterbukaan proses seleksi. Tetapi ketika Rendra mencocokkan nomor tersebut dengan daftar pendaftaran dan memastikan bahwa peserta dengan nilai tertinggi ketiga adalah Kirana Widyastuti, Surya hanya mengangguk sementara sebuah senyum singkat melintas di wajahnya yang jarang memperlihatkan emosi. Ia tidak menelepon untuk mengucapkan selamat karena mengingatkan dirinya bahwa keberhasilan tersebut bukan miliknya, dan campur tangan pada saat itu, bahkan sekadar melalui panggilan yang
Tampaknya tidak berbahaya, dapat menghilangkan makna dari seluruh usaha mereka menjaga program tetap adil. Kirana mulai mengikuti program pemagangan pada awal Oktober. Susunan baru program memungkinkan dirinya mengurangi giliran kerja di Hotel Grand Samudra Surabaya dari 5 menjadi 3 hari dalam sepekan sambil tetap menerima upah penuh untuk jam-jam praktik serta pekerjaan yang dijalaninya di bawah pengawasan teknisi listrik bersertifikat, tepat seperti model pendidikan berbayar yang pernah dipresentasikan Rendra dalam rapat. Kirana tidak lagi harus menghitung setiap rupiah untuk memilih antara membayar rumah kontrakan dan membeli buku. Sebuah keadaan yang belum pernah dirasakannya sejak Elang dilahirkan. Gabungan pendapatan dari giliran laundry yang telah dikurangi dan upah program pemagangan memang belum membuatnya hidup berkelimpahan. Tetapi cukup untuk membuka sebuah rekening tabungan kecil dan menyimpan sekitar 1 hingga 2 juta rupiah setiap bulan. Uang yang sangat langka dalam kehidupannya karena untuk pertama kalinya tidak harus segera digunakan. Tetapi perubahan terbesar yang dirasakan Kirana sebenarnya bukanlah perubahan pada angka-angka tersebut. Selama bulan-bulan pertama mengikuti pemagangan, Kirana tidak hanya mempelajari cara memasang kabel rangkaian dan membaca gambar teknik kelistrikan, tetapi juga cara memahami perjanjian kerja, mengenali hak-haknya sebagai pekerja konstruksi, mematuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indonesia, serta merundingkan upah berdasarkan tingkat keahlian dan sertifikat kompetensi yang dimilikinya daripada langsung menerima berapapun jumlah yang ditawarkan perusahaan dalam salah satu kelas. Instruktur keselamatan kerja bernama Yuda Permadi, seorang pria yang telah bekerja selama 20 tahun di bidang tersebut, menyampaikan sesuatu yang tidak pernah dilupakan Kirana. Banyak kecelakaan listrik di rumah tidak terjadi karena kesalahan besar, melainkan karena rincian-rincian kecil yang diabaikan ketika orang yang berada di sana tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mengenali bahaya tepat di depan matanya. Pak Yuda kemudian menceritakan kebakaran rumah yang pernah disaksikannya ketika baru bekerja sebagai teknisi. Kebakaran itu hanya disebabkan oleh stop kontak yang menerima beban listrik berlebihan tetapi dianggap oleh pemilik rumah sebagai persoalan kecil yang tidak perlu dikhawatirkan. Seluruh peserta mendengarkan dalam keheningan dan Kirana menuliskan kalimat tersebut di dalam buku catatannya lalu menggarisbawahinya 2 kali. Meskipun saat itu ia hanya menganggapnya sebagai pengetahuan yang perlu diingat agar dapat lulus pelajaran pada waktu tersebut. Kalimat itu memang terdengar seperti bagian biasa dari sebuah materi. Tetapi Kirana tidak mengetahui bahwa hanya beberapa bulan kemudian ia sendiri akan berdiri di hadapan sebuah rincian kecil yang sama mudahnya untuk diabaikan, dalam keadaan yang sama sekali berbeda dari ruang praktik kampus yang bersih dan teratur. Saat akibat dari mengabaikannya bukan lagi sekadar kisah yang diceritakan kembali oleh seorang pengajar, melainkan sebuah tempat tinggal nyata dengan orang-orang nyata di dalamnya. Pada malam ketika menerima kartu peserta resmi Dana Pemagangan Pekerja Nusantara, sebuah kartu yang memuat foto, namanya, serta tulisan peserta tahun pertama program pemagangan teknisi instalasi listrik komersial, Kirana pulang dan meletakkannya di atas meja dapur tempat Elang sedang mengerjakan tugas sekolah. Anak itu memandang kartu tersebut, kemudian menatap ibunya dengan mata yang langsung berbinar. "Apakah ibu sekarang sudah menjadi teknisi listrik sungguhan?" tanyanya. "Belum sepenuhnya, sayang," jawab Kirana sambil duduk di sebelahnya dan menarik putranya ke dalam pelukan. "Sekarang ibu masih menjadi peserta magang. Perjalanan ibu masih panjang, tetapi setidaknya ibu sudah bergerak ke arah yang benar. Menurutku ibu yang paling hebat," kata Elang dengan tegas dan tanpa keraguan sedikit pun. Sebagaimana seorang anak dapat berbicara tanpa harus terlebih dahulu menimbang setiap kata. Kirana memeluk putranya lebih erat sambil memandang melalui jendela ketika lampu-lampu jalan Surabaya mulai menyala. Saat senja turun ia memikirkan jarak yang telah ditempuhnya dari halte Raja Wali yang panas pada bulan Juli hingga kartu peserta magang yang kini terletak di atas meja. Dan untuk satu kali ia mengizinkan dirinya percaya bahwa masa depan di hadapan mereka mungkin benar-benar akan berbeda. Pada tahun kedua program pemagangan, Kirana ditempatkan dalam sebuah regu konstruksi kecil di bawah pengawasan teknisi listrik bersertifikat bernama Yoga Prasetyawan untuk mengikuti proyek masyarakat yang bertujuan memperbarui sistem kelistrikan di Rusun Harmoni Rungkut, sebuah kompleks hunian bagi keluarga berpenghasilan rendah di Rungkut, Surabaya Timur, yang sebagian besar penghuninya merupakan keluarga pekerja. Banyak unit tempat tinggal di kompleks tersebut dipimpin oleh perempuan yang menjadi pencari nafkah utama, keadaan yang tidak jauh berbeda dari kehidupan Kirana sendiri. Proyek itu merupakan bagian dari kerjasama antara pemerintah kota Surabaya dan sejumlah perusahaan setempat melalui program revitalisasi instalasi listrik Rusun Kota Surabaya, dengan tujuan mengganti sistem kabel lama di bangunan-bangunan yang telah didirikan puluhan tahun sebelumnya dan sebagian besar tidak pernah menjalani pemeriksaan menyeluruh sejak hari pertama instalasinya dipasang.
Tugas regu Kirana adalah memeriksa panel listrik utama pada setiap bangunan, menilai keadaan kabel, lalu menyusun laporan yang merekomendasikan perbaikan sesuai ketentuan PUIL 2020 SNI 0225. Pekerjaan itu membutuhkan ketelitian tinggi karena mereka harus memeriksa setiap MCB dan setiap sambungan menggunakan cahaya senter di dalam ruang utilitas bawah tanah yang sempit serta lembab, ketika tiba di bangunan keempat, yaitu Blok D. Rusun Harmoni Rungkut, Kirana menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti bekerja. Panel listrik utama yang melayani 12 unit hunian memiliki sebuah jalur tambahan yang disambungkan secara sembarangan bertahun-tahun sebelumnya. Kemungkinan untuk memasok daya kepada AC berkapasitas besar yang dipasang seseorang tanpa pemeriksaan resmi. Jalur tersebut melewati bagian ruangan yang menunjukkan tanda-tanda kelembapan dalam jangka panjang. Lapisan isolasi kabelnya telah retak di beberapa tempat. Sedangkan sambungannya hanya dibungkus sementara menggunakan lakban isolasi listrik yang kini menua dan tidak lagi mampu memberikan perlindungan rapat yang diperlukan. Keadaannya tepat seperti rincian kecil yang pernah dijelaskan Pak Yuda Permadi dalam kelas keselamatan kerja pada tahun sebelumnya. Jenis rincian yang mudah diabaikan karena tidak langsung menimbulkan kecelakaan, tetapi secara diam-diam terus memperbesar risiko dari waktu ke waktu. Data mengenai kebakaran permukiman di Indonesia menunjukkan bahwa gangguan pada instalasi, kabel, dan peralatan listrik berulang kali menjadi salah satu penyebab kebakaran rumah, sementara dampaknya dapat menjadi lebih parah ketika kejadian berlangsung pada malam hari saat para penghuni sedang tertidur sehingga bahaya tidak dapat diketahui dengan cepat. Ketika Kirana menunjukkan temuan itu kepada Pak Yoga Prasetyawan, pengawas regu tersebut pada awalnya hanya ingin mencatatnya dengan keterangan, memerlukan pemantauan lanjutan, karena perbaikan menyeluruh akan mengharuskan aliran listrik seluruh bangunan dipadamkan selama beberapa jam, menimbulkan ketidaknyamanan bagi para penghuni, serta membutuhkan biaya tambahan di luar rencana awal proyek. Pak Yoga telah bekerja di bidang kelistrikan selama hampir 15 tahun dan baginya keadaan tersebut hanyalah satu dari ratusan rincian kecil yang biasa ditemukan regu konstruksi. Sesuatu yang dapat diperbaiki kemudian ketika anggaran serta jadwal telah memungkinkan. Tetapi Kirana tidak menyetujuinya. Jika kita hanya menulis bahwa bagian ini memerlukan pemantauan lanjutan, katanya dengan suara tenang tetapi tegas, berarti di dalam laporan resmi kita mengakui bahwa kita telah mengetahui adanya risiko ini dan tetap memilih untuk tidak memperbaikinya. Jika nanti terjadi sesuatu, itu bukan lagi kecelakaan yang tidak dapat diperkirakan, melainkan bahaya yang sudah kita lihat tetapi sengaja kita abaikan. Pak Yoga memandangnya dengan sedikit terkejut karena tidak menyangka seorang peserta tahun kedua dapat bersikap setegas itu. Ia terbiasa melihat peserta yang lebih muda mengikuti keputusan teknisi berpengalaman tanpa banyak berbicara dan hanya sedikit orang yang berani menyampaikan keberatan di tengah pemeriksaan. Memperbaiki bagian ini akan memperlambat keseluruhan proyek, Kirana, katanya. Saya mengerti, Pak Yoga, jawab Kirana, tetapi ada 12 keluarga yang tinggal tepat di atas jalur listrik ini. Saya tidak dapat menandatangani laporan yang menyatakan bahwa semuanya aman ketika saya mengetahui kenyataannya tidak demikian. Lanjut Kirana, ia kemudian menyebutkan ketentuan yang tepat dalam PUIL 2020 SNI 0225 yang telah dipelajarinya. Menjelaskan dengan jelas mengapa jalur tersebut harus segera diganti dan tidak cukup hanya diawasi. Lalu mengusulkan agar mereka menyusun laporan resmi yang ditandatangani seluruh anggota regu untuk dikirim kepada pengelola proyek guna memperoleh penanganan darurat. 3 hari kemudian laporan tersebut tiba di bagian pengelolaan proyek, dan sebagai penyandang dana utama dana peningkatan infrastruktur permukiman Surabaya pada tahun itu, Surya Pranata termasuk salah satu pihak yang menerima pemberitahuan mengenai temuan tersebut. Ia membaca laporannya dan melihat nama Kirana Widyastuti tercantum di bagian bawah halaman bersama tanda tangan Yoga Prasetyawan, menegaskan bahwa peserta magang itulah orang pertama yang menemukan bahaya dan mendesak agar masalah tersebut ditangani sesuai standar meskipun keputusan itu akan memperlambat jadwal serta menambah biaya proyek. Surya teringat kepada perempuan yang dahulu duduk di halte Raja Wali, menunduk sambil mempelajari rumus ketika angin menerbangkan kartu-kartu belajarnya. Sedikit lebih dari 1 tahun sebelumnya perempuan itu masih berjuang mencari cukup waktu dan uang untuk memperoleh keahlian serta sertifikasi kerja. Tetapi kini pengetahuan yang diperolehnya telah mengubah dirinya dari seseorang yang hanya berusaha bertahan hidup setiap hari menjadi seseorang yang berani maju untuk melindungi 12 keluarga lain yang bahkan belum pernah dikenalnya. Perubahan tersebut bukan sesuatu yang dapat dibeli secara langsung dengan uang, melainkan sesuatu yang hanya dapat diciptakan oleh pengetahuan yang diberikan melalui cara yang tepat pada saat yang tepat. Jalur listrik di Rusun Harmoni Rungkut diganti sepenuhnya pada pekan berikutnya sesuai dengan rekomendasi Kirana. Tidak seorang pun penghuni kompleks itu mengetahui nama orang yang menemukan bahaya tersebut.
Tetapi Surya mengetahuinya. Ia menyimpan laporan itu di dalam laci khusus di kantornya sebagai pengingat bahwa sesuatu yang sedang dibangunnya bukan lagi investasi yang hanya berbentuk angka dan gagasan, melainkan telah mulai melindungi hal-hal yang nyata dan sangat dekat. Tepat di jantung kota yang disebutnya sebagai rumah, 6 tahun setelah sore bulan Juli yang begitu panas tersebut, Kirana Widyastuti berdiri mengenakan APD Jingga, rompi reflektif, helm keselamatan, serta sepatu kerja sambil memeriksa kembali panel listrik sebuah gedung perkantoran baru bernama Gedung Geraha Tunjungan di kawasan Tunjungan, Surabaya Pusat. Sebuah multimeter berada di tangannya dan tatapannya setajam seseorang yang telah menguasai sepenuhnya pekerjaan yang sedang dilakukan. 2 tahun sebelumnya ia telah menjadi teknisi instalasi listrik komersial bersertifikat setelah menyelesaikan program pemagangan dengan hasil termasuk yang terbaik di angkatannya. Kini selain bekerja dalam berbagai proyek konstruksi, ia juga menjadi pembimbing bagi peserta tahun pertama yang baru bergabung dengan Dana Pemagangan Pekerja Nusantara, program yang 6 tahun sebelumnya telah membuka sebuah pintu baginya. Kirana tidak banyak menceritakan perjalanan hidupnya. Tetapi setiap kali seorang peserta baru, biasanya seorang ibu tunggal atau ayah yang berusaha menyeimbangkan pekerjaan dengan pendidikan, mulai meragukan kemampuan mereka untuk bertahan mengikuti program tersebut. Ia selalu berhenti untuk berbicara kepada mereka. Kirana selalu menceritakan pengalamannya sendiri, tentang sore-sore ketika ia belajar di halte Raja Wali, tentang malam ketika ia hampir mengirimkan formulir pengunduran diri, serta tentang putranya yang dahulu duduk di sampingnya setiap malam sambil menggambar rangkaian listrik dan mengubah kecemasan yang dipikulnya menjadi sesuatu yang lebih hangat. Bukan karena saya lebih hebat daripada siapapun, begitu sering dikatakannya, hanya saja ada seseorang yang bersedia menyingkirkan beberapa hambatan yang sebenarnya tidak perlu ada. Dan saya tetap bersedia berjalan melewatinya tidak peduli seberapa lelahnya diri saya. Program yang dahulu dibangun Surya dengan pengalaman Kirana sebagai titik awal kini telah berkembang menjadi dana pendidikan vokasi yang jauh lebih besar bagi orang tua tunggal dan pekerja garis depan di berbagai provinsi tempat PT Daya Jaring Nusantara beroperasi. Program tersebut bekerja sama dengan lebih dari 12 politeknik, balai latihan kerja, serta lembaga pendidikan keterampilan, dan ratusan peserta telah lulus dari berbagai jalur keahlian, mulai dari instalasi listrik komersial hingga teknologi energi surya. Sebagian besar dari mereka, seperti Kirana, pernah menghadapi pilihan antara membesarkan anak dan mempelajari sebuah keahlian yang dapat mengubah seluruh kehidupan keluarga mereka. Surya, yang kini berusia 61 tahun, masih memimpin PT Daya Jaring Nusantara. Tetapi ia telah mengubah cara menceritakan perjalanan hidupnya dalam pidato. Pidato terbarunya ia tidak lagi mengakhiri kisah dengan mengatakan bahwa semua yang dimilikinya telah dibangun seorang diri. Sebagai gantinya ia sering menutup pidato dengan kalimat yang dipelajarinya dari Pak Sutrisno Wicaksana, teknisi listrik tua yang dahulu meminjamkan seperangkat alat kerja pertama kepadanya. Cahaya tidak menyala dengan sendirinya. Selalu ada seseorang yang terlebih dahulu memasang jalur listriknya untukmu. Hingga saat itu Surya belum pernah menceritakan kepada Kirana tentang sore 6 tahun sebelumnya ketika ia melihat perempuan itu melalui jendela SUV hitam. Ia menyimpan rincian tersebut untuk dirinya sendiri. Bukan karena ingin menyembunyikannya, melainkan karena memahami bahwa kisah yang paling penting bukanlah saat ketika ia pertama kali melihat Kirana, melainkan segala sesuatu yang kemudian berhasil dicapai oleh perempuan itu melalui kemampuan serta kerja kerasnya sendiri. Elang, yang kini berusia 14 tahun, telah tumbuh hingga tubuhnya hampir setinggi bahu ibunya. Ia masih mempertahankan kebiasaan membawa sebuah buku catatan, tetapi gambar-gambar di dalamnya bukan lagi coretan kasar, melainkan diagram rangkaian listrik yang tepat dan dipelajarinya dari sang ibu, bercampur dengan rancangan robot-robot kecil yang dibuatnya pada akhir pekan. Bagi Elang, duduk dan belajar bersama ibunya setiap malam bukan lagi kenangan istimewa dari masa-masa sulit. Kebiasaan tersebut telah menjadi bagian paling biasa dalam kehidupannya, seperti makan atau menyikat gigi. Sesuatu yang tumbuh secara alami bersamanya di rumah tersebut. Pada suatu sore lain di bulan Juli, 6 tahun setelah pertemuan pertama itu, Kirana mengemudikan mobil melewati halte Raja Wali, tempat dahulu ia pernah duduk belajar dengan menggunakan kotak bekal plastik sebagai meja. Ia memperlambat laju kendaraannya bukan karena harus berhenti, melainkan karena melihat sesuatu yang baru dan membuatnya penasaran. Halte tersebut telah diperbarui dengan atap pelindung yang lebih lebar serta kokoh sehingga mampu menaungi banyak orang dari hujan dan terik matahari pada waktu yang sama. Di samping bangkunya berdiri sebuah lemari buku kecil dari kayu bernama Pojok Baca Halte Raja Wali. Semacam perpustakaan masyarakat tempat siapapun dapat mengambil buku secara gratis dan meninggalkan buku lain bagi pembaca berikutnya. Lemari itu dipenuhi buku pelajaran,
buku keterampilan vokasi, serta beberapa komik ilmu pengetahuan untuk anak-anak. Di atas lemari buku tersebut terdapat sebuah papan kecil dengan kode QR yang terhubung ke portal akses pelatihan vokasi. Sebuah halaman informasi yang menghimpun berbagai program pemagangan gratis dan program pendidikan dengan bantuan biaya di wilayah Surabaya. Nama Surya Pranata tidak tercantum di bagian manapun pada papan itu. Tidak ada logo PT Daya Jaring Nusantara. Tidak ada kalimat penghargaan, dan tidak ada satupun petunjuk yang menjelaskan siapa orang di balik pembangunannya. Hanya terdapat sebuah kalimat sederhana dalam huruf putih pada latar berwarna biru tua, 1 jam belajar hari ini dapat mengubah bertahun-tahun kehidupan di masa depan. Kirana membaca kalimat tersebut lalu tersenyum. Sebuah senyum yang bahkan tidak sepenuhnya dipahaminya mengapa terasa begitu dalam. Ia tidak mengetahui secara pasti siapa yang meletakkan lemari buku itu di sana meskipun dapat memperkirakannya. Dan ia juga tidak merasa harus mendapatkan jawaban yang pasti. Hal yang diketahuinya adalah 6 tahun sebelumnya ia pernah duduk tepat di tempat tersebut dengan ketakutan bahwa dirinya tidak akan pernah terbebas dari lingkaran upah kecil dan impian yang terus-menerus ditunda. Tetapi kini seorang anak lain yang sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah mungkin akan berhenti di halte itu, membuka lemari buku, mengambil sebuah bacaan, lalu memulai perjalanannya sendiri. Kirana memandangnya selama beberapa saat lagi sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Tempat Elang telah menunggunya untuk makan malam bersama dan mungkin memperlihatkan diagram rangkaian baru yang baru saja selesai digambarnya. Cahaya memang tidak menyala dengan sendirinya. Tetapi setelah jalurnya dipasang dengan benar, cahaya itu dapat menerangi lebih dari satu rumah dan lebih dari satu kehidupan. Menjangkau tempat yang jauh melampaui bayangan siapapun yang berdiri di titik awal perjalanan. Terima kasih karena Anda telah menemani saya hingga baris-baris terakhir kisah hari ini. Sebelum mengucapkan perpisahan saya ingin menyampaikan sesuatu dengan jujur. Surya Pranata, Kirana Widyastuti, Elang Pradipta, dan PT Daya Jaring Nusantara merupakan tokoh serta organisasi fiktif. Tidak ada satu hal tertentu di Surabaya yang benar-benar menyaksikan peristiwa persis seperti itu dan tidak ada perusahaan nyata dengan nama tersebut. Tetapi kenyataan yang melandasi kisah ini benar-benar ada. Saat ini terdapat begitu banyak perempuan di Indonesia yang bekerja sambil membesarkan anak dan berusaha mempelajari suatu keahlian hanya karena menginginkan masa depan yang lebih baik bagi keluarga mereka. Berbagai kajian mengenai pendidikan vokasi memperlihatkan kenyataan yang terus berulang selama bertahun-tahun. Banyak ibu tunggal yang mengikuti pendidikan keterampilan atau perguruan tinggi terpaksa berhenti di tengah jalan. Bukan karena mereka berusaha lebih sedikit daripada orang lain, melainkan karena terus menghadapi 3 hambatan utama, yaitu jadwal kelas yang tidak fleksibel, biaya penitipan anak, serta biaya transportasi, hambatan yang sama seperti yang hampir memaksa Kirana menyerah dalam kisah ini. Saya menulis cerita ini dengan tulus karena pernah menyaksikan keadaan serupa dari dekat. Seorang perempuan yang saya kenal juga pernah belajar di antara 2 giliran kerja dan hampir menyerah, bukan karena ia kekurangan usaha, tetapi karena seluruh sistem di sekelilingnya seakan tidak dirancang bagi orang-orang dengan keadaan seperti dirinya. Sampai sekarang saya masih sering bertanya-tanya apakah hasil akhirnya akan berbeda seandainya ada satu orang lagi yang bersedia berhenti sejenak dan benar-benar melihat perjuangannya. Semoga Anda selalu dilihat bahkan pada hari-hari ketika Anda merasa paling tidak terlihat, dan semoga suatu hari nanti Anda juga menjadi orang yang bersedia berhenti, memperhatikan, lalu menopang seseorang yang sangat membutuhkan pertolongan. Jika kisah hari ini menyentuh hati Anda meskipun hanya sedikit, silakan berikan tanda suka dan jangan lupa mengikuti kanal ini agar Anda tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya. Sampai bertemu kembali dalam cerita selanjutnya.